Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Bau disinfektan dan pengapnya udara adalah hal pertama yang menyambut kesadaran Anita. Perlahan, ia membuka mata. Ruangan ini terasa asing, namun sekaligus melegakan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya tergantikan oleh kelegaan luar biasa saat ia menoleh ke samping. Di dalam boks bayi sederhana berbahan plastik bening, terbaring sosok mungil yang masih merah. Putranya. Tangis haru kembali menyelinap. Ia membelai pipi mungil itu dengan ujung telunjuknya. Semua rasa sakit selama berjam-jam di ruang bersalin seakan terbayar lunas. Ia membetulkan letak hijab bergonya yang sedikit miring. Ruangan kelas 3 ini berisi 4 ranjang, namun saat ini hanya terisi 2. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, menimbulkan suara berderit yang monoton namun cukup untuk mengusir hawa panas. Ia menatap lagi bayinya. Selimut rajut berwarna biru muda yang ia beli di pasar beberapa bulan lalu membungkus tubuh mungil itu. Anita tersenyum. Ia ingat cibiran Ibu Risma, ibu mertuanya, saat ia menunjukkan selimut itu. Kenapa beli yang murahan begini, Nit? Nanti kulit bayinya gatal. Kamu ini terlalu hemat. Jadi orang kok pelit sekali sama anak sendiri. Hati Anita mencelos mendengarnya. Pelit. Ia hanya berusaha realistis. Hasan, suaminya, hanya seorang staf administrasi. Untuk menutupi biaya persalinan, Anita bekerja keras. Sejak hamil 6 bulan, ia mengambil pekerjaan freelance sebagai desainer grafis, bekerja sampai larut malam, menahan ngidam, dan menelan ludah melihat teman-temannya pamer. Semua demi si buah hati. Anita tersentak dari lamunannya saat pintu ruangan berderi terbuka. Seorang perawat masuk tersenyum ramah. Sudah bangun, Ibu Anita. Gimana rasanya? Tanyanya sambil mengecek infus. Alhamdulillah, Sus. Masih ngilu, tapi senang sekali. Jawab Anita. Bayinya sehat sekali, Bu. Ganteng. Sempurna, puji suster itu. Ibu Anita hebat ya. Selama hamil rajin kontrol, semuanya disiapkan sendiri. Suaminya tadi bilang ibu yang urus administrasi semua. Mandiri sekali. Anita hanya tersenyum tipis. Mandiri karena terpaksa. Hasan sendiri, suaminya, selalu menyerahkan gajinya pada Ibu Risma dan terlalu penurut pada ibunya, tidak pernah membelanya. Jantung Anita berdebar kencang saat pintu ruangan itu kembali terbuka. Kali ini bukan perawat. Bukan pula Hasan atau Ibu Risma. Sosok tinggi tegap dengan kemeja batik sutra mahal berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tegas dan berwibawa tampak sedikit lelah, namun matanya menatap lurus ke arahnya. Ayah, bisik Anita, tidak percaya. Pak Rahayu, ayahnya, melangkah masuk. Kehadirannya seketika membuat ruangan kelas 3 yang sempit itu terasa semakin sesak. Aroma parfum mahalnya mengalahkan bau disinfektan. Pak Rahayu adalah seorang konglomerat, pemilik jaringan bisnis yang menggurita. Hubungan mereka merenggang setelah Anita memilih hidup sederhana. Pak Rahayu mendekati boks bayi itu. Ia menatap cucu pertamanya. Wajahnya yang kaku perlahan melembut. Laki-laki, gumamnya. Pak Rahayu mengulurkan jarinya, menyentuh tangan mungil yang mencuat dari selimut. Namun, senyum di wajahnya perlahan luntur. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Dari ranjang besi yang catnya mulai terkelupas ke kipas angin yang berderit, lalu ke selimut rajut biru muda yang membungkus cucunya. Kamu di ruangan ini? Tanyanya. Nadanya datar. Iya, yah, kelas 3. Yang penting bersih. Jawab Anita mulai merasa tidak nyaman. Selimut apa ini? Kenapa kasar sekali bahannya? Tanyanya lagi. Kali ini nadanya lebih tajam. Pak Rahayu terdiam. Wajahnya mengeras. Ia menatap putrinya lekat-lekat. Ada kemarahan yang tertahan di matanya. Anita, panggilnya pelan, namun penuh penekanan. Ayah sengaja datang diam-diam ke sini mau memberimu kejutan. Ayah pikir kamu akan ada di kamar VVIP. Ayah pikir kamu akan memberikan yang terbaik untuk cucu ayah.
Ayah, aku, Pak Rahayu mengangkat tangannya menghentikan ucapan Anita. Tapi ayah lihat apa? Pakaian bayimu sederhana. Selimutnya murahan. Ruanganmu seperti ini. Ia mengambil napas dalam. Nak, apa masih kurang uang 50 juta yang ayah kirim setiap bulannya? Dunia Anita seakan berhenti berputar. 50 juta setiap bulan. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan gugup. Ayah, apa maksudnya? Ayah pasti bercanda. 50 juta? Ayah tidak pernah kirim uang sebanyak itu. 50 juta bercanda? Suara Pak Rahayu naik 1 oktav. Ayah tidak pernah bercanda soal uang. Apalagi untuk putri ayah satu-satunya. Ayah nggak pernah kirim uang sebanyak itu. Aku pakai uang tabunganku sendiri dari kerja freelance. Yah, untuk semua biaya ini, untuk kebutuhan hidupku. Hening. Kipas angin di langit-langit seakan berhenti berderit. Pak Rahayu menatapnya dengan mata membelalak. Wajahnya yang pucat karena lelah kini memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang meluap. Ia mengerti sekarang. Ia mengerti kenapa putrinya tampak kurus dan kuyu. Kerja freelance, desis Pak Rahayu. Tabunganmu? Tepat pada saat itu, pintu ruangan kembali terbuka. Suara tawa Ibu Risma yang melengking terdengar bahkan sebelum ia masuk. Hahaha, Mas Hasan ini bisa saja. Nanti kita beli lagi tas model terbaru ya, Mas. Yang penting warnanya cocok. Hasan dan Ibu Risma masuk ke dalam ruangan. Tawa mereka seketika mati. Tangan mereka penuh dengan kantong belanjaan dari butik-butik mahal. Mata Ibu Risma yang tadi berbinar kini membeku ngeri saat melihat sosok Pak Rahayu yang berdiri menjulang, seperti dewa kemarahan di samping ranjang Anita. Sebuah tas tangan kulit berwarna merah menyembul dari salah satu kantong yang dipegang Ibu Risma. Model yang ia yakini berharga jutaan rupiah. Kontras dengan selimut bayi Anita yang sederhana. Ibu Risma adalah yang pertama memecah keheningan. Ia buru-buru meletakkan kantong belanjaan di lantai di luar ruangan, lalu memasang senyum. Loh, Pak Rahayu. Ya ampun, sudah datang. Kok tidak bilang-bilang? Alhamdulillah, akhirnya Bapak sempat juga menengok cucu. Hasan ikut tergagap. Iya, Pak. Maaf, kami baru kembali. Tadi kami cari makan sebentar. Pak Rahayu tidak menjawab sapaan mereka. Matanya tidak beralih dari wajah Hasan dan Ibu Risma. Saya tanya sekali lagi, kata Pak Rahayu. Suaranya rendah dan berbahaya. Hasan, Ibu Risma, di mana uang 50 juta sebulan untuk putri saya? Anita menatap suaminya, mencari jawaban. Hasan menelan ludah. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Ia menatap ibunya, meminta bantuan. Ibu Risma segera maju. Wajah ramahnya yang palsu kini berubah menjadi wajah sedih yang dibuat-buat. Uang apa, Pak? 50 juta? Astagfirullah. Kami tidak mengerti, Pak. Justru Anita ini, Pak, yang borosnya minta ampun. Bapak mungkin tidak tahu sifat asli anak Bapak. Sejak menikah dengan Hasan, dia boros sekali. Ibu, kapan aku minta barang mahal? Protes Anita, suaranya lemah. Halah, kamu jangan pura-pura lupa, Nit. Kamu minta beli baju hamil yang modelnya aneh-aneh. Kamu minta makanan dari restoran mahal. Ibu bohong, jerit Anita. Air matanya mulai menggenang. Kapan aku boros? Justru aku yang kerja freelance untuk tambahan. Aku beli perlengkapan bayi ini semua pakai uangku sendiri. Ibu bahkan bilang aku pelit karena beli selimut murah. Ibu Risma semakin menjadi-jadi. Nah, itu kamu freelance, kan? Pasti uangnya kamu pakai foya-foya sendiri, kan? Cukup, geram Pak Rahayu. Ia memfokuskan pandangannya pada Hasan. Hasan, selama 3 tahun pernikahan kalian, setiap bulan tanggal 1 saya mentransfer 50 juta rupiah ke rekeningmu. Saya sengaja transfer ke rekeningmu, bukan ke rekening Anita. Karena saya pikir kamu kepala keluarga. Saya percaya kamu akan mengelola uang itu untuk kebahagiaan putri saya. Jantung Anita serasa diremas. 3 tahun. 50 juta setiap bulan. Total 1,8 miliar. Saya sengaja tidak bilang pada Anita.
Saya ingin dia merasa diurus dengan baik oleh suaminya. Saya ingin dia hidup nyaman. Tapi apa yang saya lihat hari ini? Pak Rahayu menunjuk ke selimut bayi. Putri saya melahirkan di kamar kelas 3. Cucu saya dibungkus kain murahan. Sementara kalian, ia menunjuk kantong belanjaan di luar pintu. Baru saja pulang berfoya-foya. Uangnya dipakai untuk kebutuhan. Pak, untuk bayar cicilan rumah, mobil, gagap Hasan. Mobil siapa yang kamu cicil? Sejak kapan staf administrasi sepertimu bisa mencicil mobil mewah? Pak Rahayu kembali menatap layar ponselnya. Mari kita lihat. 3 bulan lalu transfer masuk 50 juta. Minggu depannya ada pembayaran uang muka mobil sedan sport warna merah atas nama Hasan. Mata Anita membelalak. Mobil merah yang Mas bilang itu mobil kantor. Dan rumah yang kalian tempati itu atas nama ibumu, kan? Sertifikatnya sudah diagunkan ke bank untuk pinjaman renovasi yang kemudian kalian lunasi pakai uang kiriman saya. Kalian tidak hanya mencuri, kalian sudah mencuci uang itu. Mas, panggil Anita. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris datar. Saat aku hamil 7 bulan, aku minta uang untuk beli susu hamil yang harganya 200.000 rupiah, karena dokter bilang aku kurang gizi, dan ibu bilang tidak ada uang. Anita menatap suaminya lekat-lekat. Aku tanya, Mas, di hari itu kamu tahu ibu bohong? Hasan menatap lantai, lalu mengangguk sangat pelan. Satu lagi. Saat aku kerja sampai jam 3 pagi di depan laptop, punggungku rasanya mau patah. Kamu melihatku? Dan kamu tahu di dalam rekeningmu saat itu ada uang miliaran rupiah yang dikirim ayah untukku. Hasan menunduk dalam-dalam. Anggukannya kali ini lebih jelas. Dunia Anita runtuh. Namun dari reruntuhan itu, ia berdiri tegak. Anita mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke mata ayahnya. Ayah, katanya suaranya kini mantap dan kuat. Aku sudah punya jawaban. Bawa aku dan anakku pergi dari sini sekarang juga. Aku mau cerai. Apa? Hasan berteriak, menunjukkan emosi selain takut. Nit, jangan Nit. Ini semua salah ibu. Aku cinta sama kamu, demi anak kita. Anak yang selimutnya kamu bilang murahan. Anak yang vitaminnya tidak mau kamu belikan? Jangan bawa-bawa nama anakku. Mas kurang ajar kamu, Anita. Jerit Ibu Risma. Baru dikasihani ayahmu saja kamu sudah sombong. Mau cerai silakan. Memangnya kamu bisa hidup tanpa Hasan? Paling juga nanti kamu kembali merangka-rangka minta uang sama kami. Anita hanya tersenyum tipis. Ibu, kata Pak Rahayu. Suaranya begitu dingin hingga bisa membekukan api. Anda salah bicara dengan orang. Pak Rahayu tidak membuang waktu. Ia menekan satu tombol speed dial di ponselnya. Halo, siapkan tim pengacara terbaik saya sekarang. Bawa surat kuasa penuh dari saya, urus kepindahan putri dan cucu saya ke penthouse. Lalu urus surat gugatan cerai atas nama Anita Rahayu. Tuntutannya hak asuh anak penuh dan, Pak Rahayu tersenyum tipis. Tuntut ganti rugi material dan imaterial. Total 1,8 miliar beserta bunganya. Sita semua aset atas nama Hasan dan Ibu Risma yang dibeli menggunakan uang itu. Saya mau mereka tidak punya apa-apa sekarang juga. Hasan dan Ibu Risma terduduk lemas di kursi tunggu yang keras. Mereka tahu permainan sudah berakhir. 3 orang pria bersetelan jas mahal masuk ke ruangan. Selamat siang, Pak Hasan, Ibu Risma. Saya mewakili klien kami, Pak Rahayu, dan juga calon klien kami, Ibu Anita. Pengacara itu memberikan 2 pilihan. Pilihan pertama, Anda berdua menandatangani surat pengakuan telah menerima dan menggunakan dana sebesar 1,8 miliar, surat persetujuan cerai, dan surat penyerahan aset, mobil sedan merah, dan rumah, sebagai cicilan pertama. Jika Anda kooperatif, klien kami mungkin akan bermurah hati untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana. Hasan dan Ibu Risma gemetar. Pilihan kedua, penjara. Anita yang sudah duduk di kursi roda memeluk erat bayinya, siap untuk pergi. Saat mereka melewati ambang pintu, Hasan berlutut di lantai. Anita, teriaknya menangis sejadi-jadinya. Sayang, jangan pergi. Aku salah. Aku mohon. Perlahan,
Anita mengalihkan pandangannya ke depan. Jalan, perintahnya pelan kepada asisten di belakangnya. Di dalam lift VVIP yang luas, keheningan menyelimuti. Pintu lift terbuka langsung di sebuah lobi pribadi yang mewah di lantai 50. Sebuah penthouse yang luar biasa megah. Pak Rahayu dengan hati-hati mengambil cucu pertamanya dari pelukan Anita. Pria kaku itu tampak canggung, namun matanya memancarkan kelembutan. "Halo, jagoan kecil. Selamat datang di keluarga," bisiknya pada si bayi. Saat ia melihat ayahnya menggendong putranya di ruangan yang aman, ketegangan yang ditahan Anita akhirnya pecah. Bahu Anita mulai bergetar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tangis kelegaan itu meledak. Ia menangisi kebodohannya, tahun-tahunnya yang terbuang, dan ia menangis karena akhirnya ia bebas. Pak Rahayu segera menyerahkan bayinya pada perawat dan berlutut di samping kursi roda Anita. Ia memeluk putrinya erat. "Menangislah, Nak. Keluarkan semuanya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Ayah janji." 1 tahun berlalu. Anita Apparel tumbuh pesat, memiliki 5 gerai di mall premium. Hari ini adalah ulang tahun pertama Fajar, dirayakan di panti asuhan. Anita berdiri di panggung kecil, memeluk Fajar. 1 tahun lalu, putra saya Fajar lahir, dan kelahirannya adalah fajar baru bagi hidup saya. Ia mengumumkan renovasi total panti asuhan. Saat memotong kue, Sinta, sahabatnya, menghampiri dengan ponsel. "Nit, ada kabar karma." Pesan pertama, Hasan ditangkap karena penggelapan dana perusahaan kecil sebesar 20 juta. Pesan kedua, Ibu Risma, mantan Ratu Arisan, tertangkap basah mencuri jemuran di komplek lama. Ia histeris dan dibawa polisi. Anita menatap layar ponsel itu lama. Ia tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Babak itu telah benar-benar ditutup oleh takdir. Ia mengunci layar ponsel. "Enggak apa-apa," katanya. Ia berjalan menghampiri ayahnya. "Ayo, Nak. Waktunya tiup lilin," kata Pak Rahayu. Anita mengangkat Fajar, tersenyum, dan bersama putranya, ia meniup lilin angka 1 itu. Api itu padam dan yang tersisa hanyalah cahaya. Cahaya dari Fajar barunya. 6 bulan setelah perayaan ulang tahun Fajar, Anita Apparel menghadapi tantangan berikutnya, ekspansi regional. Pagi itu, Anita mengadakan rapat di ruang konferensi penthouse-nya. Ia duduk di ujung meja marmer, mengenakan setelan modest wear berwarna krem yang elegan. Di sebelahnya, Sinta terlihat serius memegang tablet, sementara Pak Rahayu duduk di seberangnya, mengamati dengan tatapan seorang mentor. Mereka membahas rencana pembukaan gerai ke-6 di Surabaya. Proyeksi menunjukkan potensi pasar yang sangat tinggi di Jawa Timur. Jelas Sinta, menunjuk grafik di layar proyektor. Tapi persaingan di sana sengit, terutama dari brand lokal yang sudah mapan. Pak Rahayu menyimak, lalu menghela napas. "Modal bukan masalah, Nita. Kualitas produk sudah teruji. Tapi kepemimpinanmu yang akan diuji di sini. Ekspansi regional membutuhkan fokus 100%. Tidak ada ruang untuk keraguan." "Bagaimana dengan Fajar?" tanyanya. Suaranya mengandung perhatian seorang kakek sekaligus kekhawatiran seorang investor. Anita tersenyum, senyum percaya diri yang ia dapatkan dari setiap rintangan yang ia lewati. "Fajar aman, Yah. Nani dan Bibi Asi sangat membantuku. Aku akan memimpin tim ekspansi langsung selama 2 bulan pertama. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas. Kami siap, Yah." 2 minggu kemudian, di lobi sebuah hotel bintang 5 di Surabaya, Anita sedang menunggu tim pengiriman lokal untuk meninjau lokasi baru. Ia memeriksa pesan di ponselnya, mengenakan blazer panjang berwarna navy dan hijab yang rapi. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat familiar dari balik pilar marmer. "Saya hanya butuh pinjaman kecil, Bu. Janji saya akan melunasi. Saya janji, ini bisnis baru saya." Suara itu serak, putus asa, namun jelas milik Hasan. Jantung Anita berdebar keras. Ia buru-buru menoleh, bersembunyi sedikit di balik pot tanaman besar. Di seberang lobi, Hasan tampak sangat berbeda dari terakhir kali ia melihatnya.
Ia mengenakan kemeja kusam yang sudah pudar dan celana bahan yang terlihat terlalu besar. Wajahnya kurus, garis-garis kelelahan terlihat jelas. Ia sedang memohon di depan meja layanan keuangan hotel, mencoba mendapatkan pinjaman untuk modal usaha yang ia sebut bisnis baru. Kegagalan terakhir Hasan sebesar 20 juta rupiah di kantor ekspedisi telah menghancurkan reputasi dan mentalnya. Petugas layanan keuangan menggeleng. "Maaf, Pak. Tanpa jaminan dan riwayat kredit yang buruk, kami tidak bisa bantu." Hasan menunduk, bahunya melorot. Ia berbalik dan berjalan gontai menuju pintu keluar, melewati jarak hanya beberapa meter dari tempat Anita berdiri. Anita menahan napas, memastikan ia tidak terlihat. Ia menyaksikan mantan suaminya itu menghilang di balik pintu kaca putar, seorang pria yang dulunya menghabiskan 50 juta sebulan, kini hancur hanya karena kebutuhan modal kecil. Tidak ada rasa benci, hanya rasa dingin dan jarak yang sangat jauh. Malam itu, Anita kembali ke penthouse setelah hari yang panjang di Surabaya. Perjalanannya cepat, menggunakan penerbangan domestik malam. Fajar sudah terlelap, wajah mungilnya tampak tenang di bawah selimut kasmir. Anita mematikan lampu kamar bayi, lalu berjalan ke balkon penthouse. Pemandangan kota yang bertabur cahaya dari lantai 50 menyambutnya. Rasa lelah setelah rapat, meninjau lokasi, dan perjalanan panjang bercampur dengan ingatan sekilas tentang Hasan di lobi tadi. Ia menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah, bukan hanya secara geografis atau finansial, tetapi secara emosional. Ia tidak lagi terikat oleh belenggu masa lalu. Fajar menggeliat, dan Anita masuk kembali ke kamar. Ia berjongkok di samping boks bayi, membelai pipi putranya. "Mama pulang, Nak," bisiknya. "Terima kasih sudah menjadi Fajar dalam hidup Mama." Perjuangan itu memang berat, tapi setiap senyum Fajar, setiap gerai baru Anita Apparel, dan setiap langkahnya yang mandiri, adalah bukti bahwa ia tidak lagi membutuhkan tembok pelindung, kecuali kekuatan dirinya sendiri. Ia menoleh ke meja samping tempat tidur, di mana sebuah buku desain dan tabletnya tergeletak. Ia mengambil tablet itu, membuka beberapa sketsa desain baru untuk koleksi musim dingin mendatang. Di tengah malam yang tenang itu, Anita mulai bekerja, menemukan kedamaian dan kekuatannya dalam setiap garis yang ia buat, di bawah tatapan teduh putranya yang terlelap. 6 bulan setelah ekspansi ke Surabaya, Anita kembali ke Jakarta untuk menghadiri malam penghargaan entrepreneur muda berdampak tingkat nasional. Gerai keenam mereka di Jawa Timur telah sukses besar, mengungguli pesaing lokal berkat strategi harga dan kualitas yang brilian. Di atas panggung megah, mengenakan gaun malam modest berwarna hijau zamrud yang dirancang sendiri, Anita menerima plakat penghargaan. Lampu sorot menerpa wajahnya. Dalam pidato singkatnya, ia menyampaikan terima kasih kepada tim, mentornya, Pak Rahayu, dan teristimewa kepada putranya, Fajar. "Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh," katanya dengan suara mantap, "tapi karena setiap jatuh, saya memiliki alasan yang kuat untuk bangkit. Kekuatan itu bernama Fajar, anak saya, dan visi untuk memberdayakan setiap wanita agar percaya pada kemampuan dirinya sendiri." Saat ia turun panggung, para hadirin memberinya tepuk tangan berdiri. Sinta menyambutnya dengan pelukan bangga. Setelah kembali ke penthouse, Anita menemukan Pak Rahayu sedang menunggunya di ruang tamu, membaca koran sambil memangku Fajar yang sudah tertidur. Malam itu hening, hanya ditemani cahaya lembut dari lampu gantung kristal. Pak Rahayu menutup korannya saat Anita duduk di sebelahnya. "Ayah tidak pernah sebangga ini, Nak," katanya, suaranya tulus. "Kamu membuktikan bahwa kamu tidak butuh uang, kamu hanya butuh kesempatan. Kamu adalah pebisnis sejati, bukan hanya putri seorang konglomerat." Anita bersandar di bahunya, menikmati kedamaian yang jarang ia rasakan. "Terima kasih, Yah. Tanpa ayah, aku tidak akan bisa melakukan ini. Kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang, apa rencana selanjutnya?" tanyanya, matanya menunjukkan antusiasme seorang mentor. "Rencana selanjutnya?" jawab Anita sambil tersenyum. "Ayah, aku mau tembus pasar global. Singapura dan Malaysia adalah target logis berikutnya untuk modest fashion." Pak Rahayu tersenyum. "Ambisius. Tapi ayah suka. Tapi ekspansi internasional memerlukan jaringan yang berbeda." Keesokan harinya,
Anita menghadiri pertemuan di kantor pusat ayahnya. Ia diperkenalkan kepada seorang pria muda, Irfan, yang merupakan CEO dari perusahaan logistik terkemuka di Asia Tenggara. Irfan dikenal karena integritas dan inovasinya, jauh berbeda dari mantan suaminya. Irfan yang tampan dan profesional menatap Anita dengan tatapan penuh hormat. "Senang bertemu dengan Anda, Ibu Anita. Saya sudah mengikuti perkembangan Anita Apparel. Strategi Anda di Surabaya sangat mengesankan. Kami siap membantu ekspansi regional Anda. Bersama, kita bisa membawa modest fashion Indonesia ke panggung dunia." Rapat perdana Anita Apparel dan Irfan Logistik berjalan intensif, jauh lebih menarik daripada rapat manapun yang pernah diikuti Anita di masa lalunya bersama Hasan. Di ruang rapat kantor Pak Rahayu yang didominasi kaca, Anita dan Irfan duduk berseberangan, dikelilingi oleh layar yang menampilkan peta logistik rumit, rute pengiriman, dan grafik bea cukai. Irfan tidak hanya cerdas, ia juga sangat teliti. Ia dengan fasih menjelaskan bagaimana perusahaannya dapat memangkas waktu pengiriman hingga 40% untuk pasar Asia Tenggara dengan mengoptimalkan rute maritim. Pak Rahayu duduk di sudut, sesekali memberikan komentar tajam yang menunjukkan pengalamannya. Saat Irfan selesai mempresentasikan solusi logistik yang efisien, dia menoleh ke Anita dan senyum tulus merekah di wajahnya. "Kami siap mendukung visi Anda, Ibu Anita. Ini adalah proyek yang menarik," katanya, matanya menunjukkan kekaguman profesional yang tulus. 6 bulan kemudian, gerai pertama Anita Apparel di Singapura resmi dibuka. Lokasinya strategis di Orchard Road. Suasana pembukaan sangat meriah, dipenuhi influencer dan komunitas modest fashion lokal. Anita, mengenakan setelan modest wear berwarna merah anggur, berdiri di depan karangan bunga raksasa, wajahnya berseri-seri di bawah lampu sorot media. Irfan ada di sana, di tengah keramaian, bukan sebagai CEO logistik yang sedang bekerja, tapi sebagai tamu undangan yang memberikan dukungan moral. Setelah keramaian mereda dan tamu VIP mulai meninggalkan lokasi, Irfan mendekati Anita yang sedang menata ulang pajangan. "Selamat, Anita. Ini pencapaian luar biasa," katanya, suaranya lembut. Anita membalas senyumnya, "Terima kasih, Irfan. Tanpa manajemen rantai pasokmu yang sempurna, semua ini hanya mimpi. Kamu membuat prosesnya begitu mulus." Ada jeda singkat. Irfan menatapnya lebih lama, tatapannya kini lebih personal daripada profesional. "Keberanianmu yang sesungguhnya yang membuatnya nyata," bisiknya. Anita merasakan detak jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Mereka berdua berdiri di sana, dikelilingi oleh kemewahan hasil kerja kerasnya, menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui urusan bisnis. Malam itu, Anita kembali ke penthouse di Jakarta. Rasa lelah yang menyenangkan memeluknya setelah kesuksesan di Singapura. Ia menidurkan Fajar yang kini berusia 2 tahun dan sudah mulai cerewet, wajah mungilnya tampak tenang di bawah selimut kasmir. Setelah memastikan putranya terlelap, Anita berjalan ke balkon. Pemandangan kota yang bertabur cahaya dari lantai 50 menyambutnya. Ia duduk, menikmati hening, mencerna semua pencapaian dalam 2 tahun terakhir. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Irfan. "Saya sudah kembali ke Jakarta. Saya baru saja mendarat. Besok pagi, mau sarapan di luar? Kita bisa bahas proyek baru, atau mungkin yang lainnya." Anita menatap layar, senyumnya tipis. Irfan tidak terburu-buru, dia menghormati batasannya, dan dia adalah pria yang bisa ia percayai. Ia mengetik balasan, "Tentu. Mari kita bahas proyek baru, Irfan." Dia menutup telepon, namun senyumnya tetap tinggal. Ia tidak lagi takut membuka hati. Ia telah menemukan kembali kekuatannya, dan kini ia siap menerima kebahagiaan baru, yang ia yakini, ia pantas dapatkan. Pagi berikutnya, Anita mengenakan blus sutra berwarna biru langit dan celana panjang krem yang serasi, memancarkan aura profesional yang lembut. Ia tiba di kafe butik yang direkomendasikan Irfan, tempat yang elegan dengan dekorasi kayu dan tanaman hijau yang rindang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Irfan sudah menunggunya di sudut, berdiri saat melihat Anita datang. "Selamat pagi, Anita. Anda terlihat luar biasa, terutama setelah peluncuran yang sangat sukses." Sapanya, senyumnya hangat.
Mereka memulai dengan membahas rute pengiriman ke Malaysia. Irfan, seperti biasa, sangat fokus dan detail, menjelaskan potensi keuntungan dari sistem multi-gudang. Namun, setelah kopi kedua, nada percakapan berubah. Jujur, saya tidak mengundang Anda ke sini hanya untuk membahas bea cukai, Anita, kata Irfan, menyesap kopinya. Saya sangat mengagumi Anda, bukan hanya sebagai pebisnis, tetapi sebagai pribadi. Saya menghormati semua yang telah Anda lalui, dan cara Anda membesarkan Fajar sambil membangun kerajaan ini. Anita merasakan pipinya sedikit memanas. Ia tidak terbiasa dengan pujian yang tulus seperti ini. Terima kasih, Irfan. Itu berarti banyak. Saya merasa sangat nyaman saat berbicara denganmu. Kamu berbeda, jawab Anita, menatap matanya yang teduh. Irfan tersenyum lebar. Saya harap, proyek baru, kita selanjutnya bukan hanya ekspansi ke Kuala Lumpur, tetapi juga menemukan kebahagiaan bersama. 6 bulan berlalu. Momentum ekspansi ke Singapura mendorong Anita Apparel untuk segera menembus Malaysia. Kali ini, pembukaan gerai di Pavilion Kuala Lumpur berjalan lebih mulus berkat fondasi logistik yang disiapkan Irfan. Anita, mengenakan kebaya modern berwarna ungu yang megah, tampak berseri-seri saat memberikan pidato pembukaan. Irfan berdiri di barisan depan, matanya tidak lepas dari Anita, memberinya dukungan yang tidak terlihat namun kuat. Malam itu, setelah semua urusan bisnis selesai, mereka merayakan secara pribadi di restoran mewah di atap hotel. Pemandangan menara kembar Petronas yang bermandikan cahaya menjadi latar belakang. 7 gerai dalam 2 tahun. Itu adalah rekor yang gila, Anita, kata Irfan, mengangkat gelas anggur putihnya. Ini berkat kemitraan yang kuat, Irfan, balas Anita, senyumnya tulus. Kemitraan yang melampaui bisnis, tambah Irfan, nadanya lembut, membiarkan implikasi itu menggantung. Anita mengangguk, meletakkan tangannya di atas tangan Irfan. Aku merasa aman bersamamu, Irfan. Setelah semua drama di masa lalu, aku menghargai ketenangan dan integritas yang kamu tawarkan. Hubungan mereka tidak tergesa-gesa. Hubungan itu dibangun di atas rasa hormat dan tujuan yang sama. Mereka berdua telah meresmikan hubungan itu sebagai pasangan, meskipun tetap menjaga profesionalisme di mata publik. Beberapa minggu setelah kepulangan dari Malaysia, kehidupan kembali ke ritme normal di penthouse. Suatu malam, Anita duduk di karpet tebal kamar Fajar, membacakan buku cerita bergambar tentang petualangan astronot kecil. Fajar yang kini berusia 2,5 tahun dan semakin cerewet, tertawa riang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Irfan masuk, mengenakan kemeja yang sedikit longgar setelah seharian bekerja, tersenyum melihat pemandangan itu. Selamat malam, jagoan kecil, sapanya. Irfan kini rutin mengunjungi penthouse, selalu disambut baik oleh Anita dan juga Pak Rahayu. Fajar berhenti memperhatikan buku, ia merangkak ke arah Irfan. Om Irfan, baca ini, pinta Fajar, menyerahkan buku itu kepada Irfan. Itu adalah momen yang menghangatkan hati bagi Anita. Fajar yang biasanya pemalu dengan pria asing, terutama setelah peristiwa di masa lalu, kini menunjukkan afeksi yang mudah terhadap Irfan. Irfan segera duduk, memangku Fajar dengan canggung namun penuh kasih sayang. Ia melanjutkan cerita itu dengan suara yang dramatis. Anita bersandar di bingkai pintu, menyaksikan Irfan dan putranya. Melihat interaksi alami itu, semua keraguan terakhir di hati Anita sirna. Ia akhirnya mendapatkan Fajar barunya, dan ia siap untuk babak baru yang penuh cahaya. Beberapa bulan kemudian, Irfan mengatur pertemuan bisnis mendadak di Singapura, tepat di gerai pertama Anita Apparel di Orchard Road, tempat di mana hubungan mereka mulai berubah dari profesional menjadi personal. Setelah tim dan Pak Rahayu meninggalkan ruangan rapat di lantai atas, Irfan meminta Anita menemaninya turun ke gerai utama. Toko sudah tutup, namun lampu pajangan masih menyala, memantulkan kemewahan modest wear di manekin. Saat mereka berdiri di dekat jendela besar, melihat kerlip lampu malam Orchard Road, Irfan menoleh ke Anita. 2 tahun lalu, kita berdiri di sini, merayakan kesuksesan bisnismu. Sejak saat itu, setiap kemitraan, setiap perjalanan, membuatku semakin yakin. Katanya, suaranya tenang namun dalam.
Saya tidak hanya ingin membantu Anita Apparel menembus pasar global, Anita. Saya ingin menjadi mitra seumur hidupmu. Irfan mengeluarkan kotak bludru kecil dari saku jasnya. Di dalamnya tersemat cincin sederhana namun elegan. Aku tahu ini bukan akhir dari babakmu. Ini adalah awal yang baru. Maukah kamu membangun fajar baru kita, bersama denganku dan Fajar? 3 bulan setelah lamaran yang mengharukan itu, Anita dan Irfan melangsungkan pernikahan sederhana namun sangat hangat di sebuah masjid mewah di Jakarta. Anita mengenakan gaun kebaya putih modern rancangan pribadinya, memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan sejati. Irfan tampak gagah di sampingnya. Hanya keluarga dekat yang diundang, dengan Pak Rahayu duduk di barisan depan, matanya penuh air mata bangga. Momen paling mengharukan terjadi setelah akad nikah, saat Irfan berlutut di hadapan Fajar, yang kini berusia 3 tahun dan mengenakan baju koko serasi, dan berkata, "Fajar, mulai hari ini, Om Irfan adalah ayahmu. Kita akan menjadi tim yang kuat." Fajar, alih-alih merespons, hanya memeluk leher Irfan erat-erat. Anita menyaksikan pemandangan itu, air matanya menetes, menyadari bahwa ia tidak hanya menemukan suami, tetapi juga seorang ayah sejati untuk putranya. 2 tahun pernikahan mereka, kemitraan bisnis Anita Apparel dan Irfan Logistik mencapai puncak barunya. Setelah sukses besar di Asia Tenggara, mereka siap menembus Eropa. Sebuah gerai utama, flagship store, dibuka di jantung perbelanjaan London. Dalam sebuah acara peluncuran yang dihadiri oleh pers internasional dan komunitas Muslim Eropa, Anita, yang kini tampil lebih matang dan percaya diri, berdiri di samping Irfan. Fajar, yang sekarang berusia 5 tahun, berdiri di antara mereka, mengenakan setelan kecil yang dirancang khusus. Irfan memegang pundak Anita, matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. "Kita telah membuktikan bahwa modest fashion Indonesia memiliki tempat di panggung dunia," kata Irfan dalam pidatonya. "Dan ini semua berkat visi dan ketangguhan wanita luar biasa ini." Setelah acara selesai, saat malam tiba dan lampu London menyala, mereka bertiga berdiri di depan jendela kaca besar gerai mereka. Anita menatap refleksi dirinya, Irfan, dan Fajar. Kehidupan yang dulu penuh keraguan dan pengorbanan kini digantikan oleh fondasi yang kuat, dibangun atas cinta, kejujuran, dan visi bersama. Ia tahu, babak Fajar barunya akan terus bersinar terang. Setelah kesibukan peluncuran gerai London, Anita, Irfan, dan Fajar menikmati malam yang tenang di suite hotel mewah mereka. Fajar, yang bersemangat dengan segala hal yang beroda, duduk di karpet tebal, mencoba merakit miniatur mobil sport yang ia dapatkan sebagai hadiah dari kakeknya. Irfan, yang baru saja melepas jasnya, segera bergabung, berlutut di samping Fajar. "Wah, ini bagian tersulit, jagoan," kata Irfan sambil memeriksa instruksi. Ia dengan sabar menunjukkan cara menyambungkan roda ke sasis, menjelaskan setiap langkah dengan nada yang hangat. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian. Anita duduk di sofa terdekat, menyaksikan interaksi itu. Irfan tidak hanya menjadi suami yang baik dan mitra bisnis yang luar biasa, tetapi ia telah menjadi ayah yang sejati bagi Fajar, mengisi kekosongan yang dulu ditinggalkan Hasan. Melihat Irfan tersenyum tulus saat Fajar berhasil memasang roda pertama, hati Anita dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah kemewahan, melainkan ketenangan dan fondasi keluarga yang utuh ini. Beberapa hari setelah kembali dari London, rutinitas di penthouse kembali berjalan. Sore itu, Pak Rahayu dan Anita berbagi keheningan di balkon. Irfan sedang sibuk berbicara dengan kantornya di dalam. Pak Rahayu menatap pemandangan kota di bawah, lalu menoleh ke putrinya. "Ayah sudah melihat semua yang perlu ayah lihat, Nita," katanya pelan. "Dulu, ayah khawatir kamu akan terus hidup dalam bayangan masa lalumu. Ayah khawatir kamu akan terlalu keras pada dirimu sendiri." Anita tersenyum. Fajar dan Irfan mengubah itu, "Yah, mereka adalah kekuatan terbesarku." Pak Rahayu mengangguk, matanya bersinar bangga. "Irfan pria yang baik. Dia menghormatimu. Dan yang terpenting, jedanya singkat, dia melindungimu dan Fajar, dengan cara yang benar. Kamu tidak perlu lagi khawatir tentang masa lalu, nak. Mereka, merujuk pada Hasan dan Ibu Risma, tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi.
Ayah telah memastikan fondasi kehidupanmu kuat, dan kamu sendiri yang membangun menaranya. Anita memeluk ayahnya, tahu bahwa kata-kata itu tidak hanya berisi dukungan finansial, tetapi juga jaminan perlindungan total. Babak lama itu kini bukan hanya tertutup. Babak itu telah disegel. Setahun kemudian, di ruang kerja yang didesain minimalis di penthouse mereka, Anita dan Irfan sedang melakukan sesi strategi larut malam. Fajar sudah terlelap. Sebuah peta dunia besar terpampang di dinding, dengan pin yang sudah menancap di Singapura, Malaysia, dan London. Anita, mengenakan setelan piyama sutra yang nyaman namun modis, menunjuk ke pantai barat Amerika Serikat. Setelah London mapan, kita harus memikirkan target berikutnya, Irfan. Pasar mode fashion di Amerika sangat besar, tapi tantangan logistiknya jauh lebih rumit daripada Eropa. Irfan, duduk di sebelahnya dengan laptop terbuka, tersenyum antusias. Tantangan adalah keahlian kita, Anita. Irfan Logistik sudah menyiapkan proposal rute udara baru melalui Alaska yang bisa memangkas waktu kirim signifikan. Pertanyaannya, apakah desainmu siap untuk selera Amerika? Kita perlu menyesuaikan sedikit estetika, mungkin lebih berani dalam warna. Mereka saling menatap, mata mereka memancarkan kegembiraan dan sinergi yang luar biasa. Itu bukan hanya rapat bisnis, itu adalah perencanaan masa depan mereka, dibangun oleh dua pikiran yang tajam dan satu hati yang saling percaya. Persiapan untuk menembus pasar Amerika berlangsung intensif selama 6 bulan. Anita dan tim desainnya, bersama dengan Irfan yang memberikan data logistik dan riset pasar mendalam, mengadakan lokakarya desain di Jakarta. Mereka memutuskan untuk meluncurkan koleksi kapsul, The Western Dawn, yang menggabungkan siluet modest Indonesia dengan palet warna dan potongan yang lebih berani untuk menarik pasar Amerika yang beragam. Di studio desain Anita Apparel yang luas, Anita duduk di tengah tumpukan kain berwarna cerah dan papan mood. Irfan, mengenakan kemeja polo kasual, menunjukkan data demografi konsumen Los Angeles di tabletnya. Konsumen di sini lebih berani dalam warna, Anita. Mereka menginginkan fungsionalitas dan etika di belakang brand. Ceritamu tentang pemberdayaan sangat penting untuk pemasaran mereka, jelas Irfan. Anita mengangguk, memegang sketsa gaun panjang berwarna mustard. Aku akan tambahkan sentuhan etnik Indonesia pada kainnya, tapi dengan potongan yang lebih modern dan siap pakai. Ini bukan hanya tentang fashion, ini tentang membawa narasi kita ke dunia. 2 tahun setelah perencanaan, gerai utama Anita Apparel di Amerika, tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan elit di West Hollywood, Los Angeles, akhirnya dibuka. Pembukaan itu adalah puncak dari kerja keras Anita, Irfan, dan Pak Rahayu. Acara peluncuran disiarkan secara langsung, menampilkan karpet merah yang dihadiri oleh selebriti dan komunitas Muslim Amerika. Anita, kini seorang pemimpin bisnis global, berdiri di panggung, mengenakan gaun malam biru navy yang dirancang khusus untuk acara itu. Di sampingnya, Fajar yang kini berusia 7 tahun, mengenakan setelan jas kecil. Irfan, yang berdiri tegak di sebelahnya, memancarkan kebanggaan yang tak tersembunyi. Dalam pidatonya, Anita berterima kasih kepada Irfan atas fondasi logistik yang menghubungkan Jakarta dan La. Saat ia memotong pita peresmian, lampu sorot menerpa wajahnya, dan ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita yang dulunya merasa kecil di kamar kelas 3, kini berdiri di panggung dunia, memegang kendali penuh atas nasibnya. Malam setelah pembukaan yang sukses di La, Anita dan Irfan terbang kembali ke Jakarta, membawa serta Fajar. Setelah mendarat, mereka langsung menuju penthouse. Fajar segera terlelap karena kelelahan jet lag. Irfan masuk ke kamar tidur, menemukan Anita duduk di sofa dekat jendela, menatap pemandangan Jakarta yang bertabur cahaya. Irfan duduk di sebelahnya dan memeluknya. Kita berhasil, sayang. Amerika sudah kita taklukkan, bisiknya lembut. Anita bersandar di bahunya, menikmati ketenangan yang selalu Irfan berikan. Ini semua berkat ayah dan kamu, Irfan. Tapi yang paling penting, aku bersyukur, karena aku tidak lagi harus membuktikan apa-apa pada siapapun, kecuali pada diriku sendiri, jawab Anita. Ia memegang tangan Irfan, menyentuh cincin nikahnya. Aku rasa, babak itu sudah benar-benar selesai. Irfan tersenyum, lalu menceritakan percakapannya dengan Pak Rahayu di telepon. Ayahmu bilang,
Beliau akan pensiun dan ingin mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk Fajar. Beliau melihatmu, dan beliau tenang. Beliau tahu fondasimu sudah sempurna. Anita memejamkan mata. Ia membayangkan dirinya, dulu di ranjang rumah sakit yang keras, dan sekarang, di puncak dunia, didukung oleh cinta yang tulus. Sebuah fajar baru, Irfan. Dan ini abadi, bisiknya. 4 bulan setelah peluncuran sukses di Los Angeles, Pak Rahayu mengadakan upacara internal sederhana di kantor pusatnya. Dikelilingi oleh para eksekutif dan Irfan, ia secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan operasional, menyerahkan kendali harian kerajaan bisnisnya kepada Dewan Direksi yang baru dipimpin oleh seorang CEO kepercayaannya. Pak Rahayu, mengenakan batik kasual, terlihat jauh lebih santai. Setelah pidato singkatnya, ia menarik Irfan ke samping. Irfan, katanya sambil menepuk pundak menantunya, ayah tahu kamu adalah CEO yang sibuk dengan logistik dan Anita Apparel, tapi perlu kamu tahu, ayah akan tetap mengawasi dari jauh. Ayah percaya pada integritasmu. Semua aset pribadi dan perlindungan untuk Anita dan Fajar, sekarang berada di bawah pengawasanmu. Ayah menyerahkan sepenuhnya kebahagiaan mereka padamu. Irfan menatap mata Pak Rahayu, rasa hormatnya tulus. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya janji, saya akan menjaga Anita dan Fajar dengan seluruh hidup saya. Setelah itu, Pak Rahayu menghampiri Anita. Nak, ayah sudah bebas. Kita mau kemana? Maldives, Bali, atau ayah belikan Fajar tiket ke bulan? Godanya. Seminggu kemudian, keluarga kecil itu terbang ke Maldives. Anita, Irfan, dan Fajar yang kini berusia 7 tahun, menghabiskan waktu di sebuah villa di atas air dengan kolam renang pribadi. Fajar, yang sudah terbiasa dengan kemewahan, dengan riang berlari di teras kayu, disusul oleh Irfan. Anita duduk di tepi kolam, menikmati ketenangan suara ombak, mengenakan topi pantai lebar dan kaftan berwarna putih. Irfan bergabung dengannya, menyerahkan segelas jus segar. Semua berjalan mulus Dila, kata Irfan, mengecup kening Anita. Tim sudah mapan. Setelah ini, kita akan menargetkan Timur Tengah, ya? Dubai adalah pasar yang harus kita taklukkan. Anita tersenyum. Tentu, Irfan. Tapi kali ini, fokus kita bukan hanya fashion. Aku mau memasukkan lini perlengkapan rumah tangga premium dan ramah lingkungan. Anita Apparel harus menjadi gaya hidup, bukan hanya pakaian. Fajar berlari dan memeluk kaki Anita. Melihat senyum damai putranya, Anita tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati. Sebuah kemitraan yang kuat, keluarga yang utuh, dan visi masa depan yang tidak terbatas. 3 bulan setelah kembali dari liburan, Anita menerima sebuah amplop coklat tebal dari kantor pengacara ayahnya. Itu adalah laporan final. Semua gugatan perdata dan sita aset telah selesai. Semua kewajiban hutang Hasan dan Ibu Risma, termasuk denda dan bunga, telah lunas dengan penyitaan aset yang mereka beli menggunakan uang Pak Rahayu. Ada juga lampiran salinan berita acara penahanan Hasan dan Ibu Risma yang kini menjalani hukuman penjara singkat untuk kasus-kasus kriminal kecil, penggelapan dana dan pencurian. Takdir telah memberikan putusan terakhirnya. Anita membawa amplop itu ke perapian kecil di ruang tamu penthouse. Ia membaca ulang dokumen itu sebentar, tidak ada rasa benci, hanya rasa dingin. Selesai, bisiknya. Ia menyalakan korek api, membakar surat-surat itu satu persatu. Ia menyaksikan asapnya mengepul dan menghilang ke cerobong asap. Babak itu benar-benar menjadi abu, tidak meninggalkan jejak apapun di hidupnya. Saat Irfan masuk, ia melihat Anita berdiri di depan perapian, wajahnya bersih dan tenang. Ada apa, sayang? Tanya Irfan. Hanya membuang sampah lama, jawab Anita, memeluk Irfan erat, dan tersenyum, siap menatap hari esok yang sudah sepenuhnya miliknya. 2 tahun setelah pembukaan gerai di Los Angeles, visi ekspansi ke Timur Tengah akhirnya terwujud. Anita Apparel meluncurkan flagship store mereka di Dubai Mall, sebuah pencapaian yang menandakan dominasi global mereka di pasar modest fashion. Hari itu sangat meriah, dipenuhi dengan wartawan dari seluruh Asia dan Timur Tengah, serta influencer lokal yang terkesan dengan koleksi terbaru Anita yang terinspirasi dari arsitektur Arab kontemporer. Anita, mengenakan abaya modern berwarna emas pucat, berdiri di panggung yang dikelilingi manekin-manekin elegan.
Irfan berdiri tegak di sampingnya, memegang tangan Fajar yang kini berusia 9 tahun. Fajar, mengenakan setelan kasual, tampak antusias mengamati keramaian. Ini adalah langkah yang paling pribadi bagi kami, ujar Anita dalam pidatonya, suaranya dipenuhi emosi. Dubai bukan hanya pasar, ini adalah jembatan budaya. Kami membawa ketangguhan wanita Indonesia ke dunia, dan kami melakukannya dengan dukungan logistik terbaik dari suami saya, Irfan Logistik. Setelah pidato, Irfan menoleh ke Anita, tatapan bangga di matanya tak bisa disembunyikan. Dia bukan lagi hanya mitra logistik, melainkan pilar emosional dan bisnisnya. Malam hari setelah kembali dari Dubai, suasana di penthouse kembali ke ritme kedamaiannya. Fajar, yang kini duduk di kelas 3 SD, sedang menyelesaikan tugas sekolahnya di ruang kerja kecil di sudut ruang tamu, ditemani Pak Rahayu yang dengan sabar membantunya. Anita dan Irfan duduk di sofa berhadapan, memeriksa blueprint untuk markas pusat Anita Apparel yang baru. Mereka telah membeli sebidang tanah dan siap membangun kantor yang terpisah dari kantor lama ayahnya. Kita harus pastikan arsiteknya memasukkan ruang kreasi yang luas. Irfan, kata Anita, menunjuk cetak biru di atas meja kopi marmer. Inovasi adalah jantung kita. Irfan tersenyum, menutup tabletnya. Aku sudah atur. Tapi bisakah kita jeda sebentar? Aku ingin menikmati pemandangan ini. Ia menoleh ke arah Fajar dan Pak Rahayu. Pak Rahayu tertawa pelan saat Fajar berhasil memecahkan soal matematika yang rumit. 5 tahun lalu, hidup kita penuh kepastian yang menyakitkan. Sekarang, ketidakpastian itu terasa seperti potensi tak terbatas, bisik Irfan. Anita meraih tangan Irfan, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Fajar memberiku Fajar. Kamu memberiku fondasi. Ayah memberiku sayap. Aku tidak akan meminta lebih, Irfan. Mereka duduk dalam hening, hanya ditemani tawa kecil Fajar yang berhasil menyelesaikan tugasnya, di bawah kilauan lampu kota Jakarta. 7 tahun lagi berlalu. Fajar kini remaja berusia 16 tahun, seorang siswa cerdas di sekolah bisnis internasional. Suatu sore, Anita Apparel mengadakan pameran retrospektif 15 tahun perjalanan mereka, di mana mereka juga meluncurkan yayasan filantropi global mereka, Fajar Foundation. Di tengah keramaian acara, Fajar menghampiri Anita dan Irfan, yang sedang berbincang dengan seorang duta besar. Fajar, yang tinggi dan percaya diri, terlihat sangat mirip dengan Irfan, namun memiliki ketenangan mata seperti Anita. Ayah, Mama, presentasi bisnisku untuk kompetisi sekolah sudah siap, kata Fajar. Aku fokus pada etika rantai pasok dan dampak sosial brand mewah. Aku menggunakan Anita Apparel sebagai studi kasus. Irfan tersenyum, bangga. Bagaimana menurutmu, jagoan? Bisnis yang sukses itu apa? Tanya Irfan. Fajar menatap ibunya, lalu kakeknya yang berdiri tak jauh. Bisnis yang sukses bukan hanya soal angka, yah. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang membuat orang lain berani bermimpi, dan yang dibangun di atas kejujuran, bahkan ketika tidak ada yang melihat, jawab Fajar mantap. Anita merasakan air mata kebahagiaan. Sisa-sisa kisah lama, pengkhianatan, dan kebohongan telah diubah menjadi fondasi yang kokoh, tidak hanya untuk sebuah kerajaan bisnis, tetapi untuk jiwa generasi berikutnya. Ia memegang tangan Irfan erat, menatap Fajar, sadar bahwa Fajar baru itu telah menjadi matahari yang bersinar penuh. Malam setelah pameran retrospektif yang meriah, keheningan yang damai menyelimuti penthouse. Anita, Irfan, dan Fajar, 16, menikmati makan malam sederhana namun hangat di meja makan marmer mereka. Pak Rahayu bergabung, tampak santai dan bangga. Fajar yang baru saja memenangkan kompetisi presentasi bisnis di sekolahnya terlihat bersemangat. Aku memutuskan, MA, yah, aku akan mendaftar ke Wharton, fokus pada strategi keberlanjutan dan manajemen etika rantai pasok, kata Fajar sambil memotong steaknya. Irfan tersenyum, mengangguk. Pilihan yang brilian, jagoan. Ayah akan menghubungkanmu dengan alumni di sana. Anita menatap putranya, mata berbinar. Kamu benar-benar ingin fokus pada etika, nak? Tanya Anita. Fajar meletakkan garpunya. Tentu, MA. Kamu dan ayah selalu bilang, membangun sesuatu yang kokoh butuh fondasi yang jujur.
Aku melihat bagaimana kakek membangun kerajaannya, dan bagaimana mama membangun Anita Apparel. Aku tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu yang dibangun di atas kebohongan. Integritas adalah merek yang tidak bisa dibeli, jawab Fajar mantap, mengutip hampir persis kata-kata yang sering ia dengar dari Irfan. Pak Rahayu dan Irfan bertukar pandang penuh makna. Mereka telah berhasil. Beberapa bulan kemudian, Anita dan Irfan membawa Fajar ke lokasi pembangunan markas besar Anita Apparel yang baru. Bangunan itu dirancang sebagai struktur modern, minimalis, dan sangat ramah lingkungan. Di tengah-tengah lahan kosong, di bawah tenda konstruksi, mereka menatap maket 3 dimensi kantor pusat masa depan. Fajar, yang sudah terbiasa ikut rapat, menganalisis cetak biru itu dengan serius. Ini akan menjadi pusat inovasi terbesar kita di Asia Tenggara, bukan? Yah, tanya Fajar pada Irfan. Tepat sekali, jawab Irfan, merangkul pundak Fajar. Gedung ini bukan hanya kantor, jagoan. Ini adalah simbol bahwa integritas dan kualitas akan selalu menang. Anita berdiri sedikit menjauh, mengenakan setelan blazer berwarna coklat muda. Ia melihat Irfan berbicara dengan Fajar, suaminya menjelaskan filosofi di balik desain arsitektur yang mencerminkan ketransparanan. Irfan telah menjadi mitra sejati, tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam membesarkan Fajar. Di balik maket itu, Anita bisa melihat ke arah cakrawala. Bayangan rumah sakit kelas 3, kipas angin yang berderit, semua kenangan pahit itu kini terasa begitu jauh, terhalang oleh gedung masa depan yang akan mereka bangun. Waktu terus berjalan, dan Fajar kini telah menyelesaikan studi bisnisnya dengan predikat terbaik. Ia kembali ke Jakarta, siap untuk mengambil peran penting di Fajar Foundation dan mulai belajar di Anita Apparel. Suatu sore di ruang kerja Irfan di kantor pusat yang baru, 3 generasi pria duduk mengelilingi meja. Pak Rahayu, sebagai penasihat senior yang bijaksana, Irfan, CEO yang stabil, dan Fajar, darah muda yang penuh visi. Mereka membahas strategi masuk ke pasar Afrika. Anita, mengenakan gaun panjang modest berwarna putih gading, masuk membawa nampan berisi kopi. Ia tidak lagi terlibat dalam setiap detail operasional harian, memilih fokus pada desain koleksi dan yayasan. Fajar, yang kini berusia 23 tahun, berbicara dengan percaya diri, mengkritisi biaya logistik rute Afrika Timur yang diusulkan Irfan. Irfan mendengarkan dengan serius, mengoreksi, dan berdiskusi setara. Pak Rahayu hanya tersenyum bangga. Anita menatap mereka bertiga, ayahnya yang kini tua namun bahagia, suami yang penuh hormat, dan putra yang cerdas dan jujur. Rasa damai menyelimutinya. Ia meletakkan nampan itu, menyadari bahwa ia tidak hanya membangun sebuah kerajaan, tetapi ia telah menciptakan warisan integritas yang tak terhancurkan. Fajar barunya telah bersinar selamanya.